Halo, apa kabar kalian semua loversku? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia ya. Ya, 4 tahun kepergian sang suami, Glenn Fredly, ternyata Mutia Ayu merasakan kesepian yang sangat mendalam. Dia mengaku sangat rindu dengan sosok Glenn Fredly. Salah satu momen di mana saat dirinya ingin ada sosok Glenn Fredly yang hadir adalah terlebih saat anaknya Gewa sakit dan harus bolak-balik ke rumah sakit. Gewa disebut Mutia Ayu mengidap penyakit radang paru-paru atau pneumonia. Tapi Mutia Ayu tidak mau mengeluh karena harus merawat anaknya tanpa suami. Hanya saja terkadang dia ingat dengan mendiang suaminya yang sudah meninggal sejak 2020. Kepergian penyanyi Glenn Fredly pada 8 April 2020 lalu membawa duka bagi masyarakat Indonesia, terutama penikmat musik tanah air. Duka mendalam itu tentu paling dirasakan oleh sang istri Mutia Ayu. Bagaimana tidak, keduanya baru saja dikaruniai anak pertama sesaat sebelum Glenn Fredly meninggal dunia. Mutia sendiri dikenal jarang membuka kisah cintanya dengan mendiang suaminya. Namun, saat berbincang dengan Denny Sumargo di podcastnya, pelantun lagu Juragan Empang itu akhirnya mau menceritakan awal pertemuan mereka hingga perjuangan Glenn demi mendapatkan cintanya. Glenn mulai mendekati Mutia pada 2016 melalui pesan Instagram. Namun saat itu Mutia tidak merespon karena menilai Glenn bukan tipenya. Mutia juga tidak terlalu berminat karena banyak banget berita-berita di luar sana yang tahu bahwa Glenn Fredly banyak perempuannya. Perjalanan cinta Glenn berakhir dengan menikahi Mutia Ayu. Keduanya dikaruniai seorang bayi perempuan yang cantik bernama Gewa. Setelah melakukan pengembaraan cinta selama bertahun-tahun, Glenn akhirnya menemukan tambatan hati untuk terakhir kalinya, yaitu Mutia Ayu. Glenn dan Mutia menikah di Taman Kaju Ampera, Jakarta Selatan. Pemberkatan pernikahan keduanya digelar pada pukul 4 sore. Setelah pemberkatan, acara itu dilanjutkan dengan resepsi pernikahan. Sejumlah artis diketahui hadir dalam pernikahan tersebut. Mutia Ayu merupakan penyanyi dangdut sekaligus model, kelahiran 4 April 1995. Sebelum menekuni dunia tarik suara, Mutia Ayu terlebih dahulu menjajal dunia akting dengan menjadi pemain FTV dan sinetron. Perempuan cantik ini gemar traveling ke berbagai tempat wisata menarik. Unggahan di akun Instagram pribadinya @mutiaayu juga menunjukkan kalau dia kerap menyambangi beberapa negara. Pada 28 Februari 2020, Mutia dan Glenn dikaruniai anak pertama yang diberi nama Gewa. Setelah menikah, Mutia merasa diperlakukan seperti ratu oleh sang suami. Sayangnya pernikahan Glenn dan Mutia harus dipisahkan oleh maut. Bahkan dalam usia pernikahan yang masih seumur jagung. Glenn meninggal dunia pada Rabu 8 April pada pukul 18.47 akibat penyakit meningitis. Ada satu momen yang gak pernah Mutia lupakan seumur hidupnya. Satu malam kita pergi keluar. Glenn masih pakai infusan. Glenn bilang sama aku pengen kamu yang bawain mobil ini. Mutia bilang, jangan. Dia bilang, kamu
harus mandiri. Jadi tanggal April itu pas ulang tahun aku, Glenn itu seperti flashback mengenai kehidupannya dia dari kecil. Dia bahkan bikin voice note untuk aku dan Gewa. Glenn berusaha menjelaskan ke anaknya beliau pernah dekat dengan wanita siapa saja. Jadi Glenn itu tidak mau Gewa dengar dari orang lain. Glenn itu pengen Gewa itu dengar dari ayahnya sendiri. Jadi sosok ayahnya itu sampai kapanpun bakalan ada. Dia ceritain semua di voice note-nya itu. Aku save semuanya. Lalu ketika berangkat ke rumah sakit, dia sudah mulai down. Tanggal 7-nya kita itu diam seharian. Gak tahu ya, pada saat itu momennya kita tidak berbicara sepatah kata pun. Tapi bukan berantem, cuma lebih kayak merenungi kehidupan. Terus malamnya dia panggil aku dan dia pengen dipeluk semalaman. Di tanggal 8-nya dia minta kamarnya dipindah ke kamar yang lebih kecil dan ada jendelanya. Lalu dia minta untuk dimandikan. Tapi ternyata dia sudah tidak bisa dimandikan karena dia sudah kejang. Jam 12 siangnya sebenarnya aku sudah tahu kalau dia itu sudah gak ada. Karena tidak ada respon apapun. Aku juga lihat di monitornya detak jantungnya itu sudah tidak ada. Aku bisikan ke telinganya. Aku bilang, bangun. Aku bilang, ada Gewa menunggu di rumah. Terus monitornya itu naik lagi, nyala lagi. Tidak ada suster pada saat itu, cuma aku dan Mbak Ika yang nungguin. Lalu kata dokter, dia harus di ICU. Glenn itu sempat ya, kayak anak kecil. Glenn itu bilang, Bebe jangan tinggalin aku. Sampai di tempat tidur, aku bilang sama dia, aku juga di sini, aku gak kemana-mana. Dia itu kayak pegangin tangan aku sampai kayak ketakutan. Pelantun lagu Januari itu mengeluh sakit. Rasanya seperti ditusuk 1000 pedang. Untuk keluarga besar Glenn Fredly, semoga selalu diberi ketabahan dan keikhlasan, termasuk untuk sang istri Mutia Ayu dan sang kecil Gewa Buah Hati. Kita semua rindu sosok Glenn Fredly, selalu rindu musik performance-nya yang luar biasa. Semoga istri dan anak yang ditinggalkan selalu hidup terberkati karena kebaikan hati Glenn di masa hidupnya. Momen menyayat hati juga terlihat ketika tangis Mutia Ayu pecah saat menyanyikan lagu Kasih Putih Glenn Fredly. Glenn Fredly, kamu tidak salah pilih. Wanita yang kamu pilih Tuhan, kamu wanita hebat yang dipilih Tuhan untuk mendampingi Glenn Fredly sampai akhir hayat. Waktu bersama singkat, tapi banyak kenangan indah. Cinta sejati Glenn dan anaknya, Gewa, penerus cita-citanya. Kehilangan orang tersayang dalam waktu sekejap mata memang tidak pernah mudah. Tidak peduli seberapapun waktu yang telah dihabiskan bersama, tetaplah tidak akan cukup untuk mewakili rasa kehilangan yang pada akhirnya datang pasca didatangi oleh perpisahan. Mutia Ayu, wanita cantik, hatinya tulus. Glenn tepat memilih wanita hebat seperti Tia Ayu. Cantik namanya, cantik rupanya, dan cantik hatinya. Sehat-sehat Mutia Ayu, seorang wanita yang kuat, yang berusaha menutupi kerapuhannya, kehancurannya, keruntuhannya dengan senyuman. Semangat ya Ayu, peluk jauh buat Mutia Ayu. Dan bagi Ayu, sosok Glenn adalah berkat dari segala berkat dari Tuhan untuk hidupnya.
Glenn Fredly sudah mempersiapkan segalanya sebelum semesta menjemput pulang. Glenn Fredly, musisi spesialis lagu romantis yang mengiris hati. Kiprahnya di belantika musik tanah air sudah memasuki seperempat abad. Untuk merayakannya, Glenn sebenarnya sudah mempersiapkan album dan konser tunggal yang akan diselenggarakan di beberapa daerah. Sayangnya, harapan itu kini tinggal kenangan. Yang momen paling mengharukan dari konser Glenn Fredly 25 Years of Music yang digelar di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada Sabtu 26 Juni 2023 viral media sosial. Momen itu terjadi ketika Mutia Ayu mengajak putrinya Gewa ke atas panggung dan bernyanyi bersama mendiang Glenn Fredly melalui teknologi hologram. Sosok Glenn Fredly dihadirkan dalam bentuk holografik performance secara utuh menggunakan bantuan Artificial Intelligence atau AI dan Computer Generate Imagery atau CGI. Dalam video yang tersebar di media sosial, Mutia Ayu pertama kali memperlihatkan wajah Gewa di hadapan publik dengan membawanya ke atas panggung. Suasana konser semakin haru ketika hologram Glenn Fredly berlutut di depan anak istrinya. Gewa yang ditinggal meninggal sang ayah sejak masih bayi itu lalu memandangi hologram Glenn Fredly. Gewa ternyata mengenali bahwa sosok pria itu adalah ayahnya. Dia lalu berseru memanggil Glenn dengan sebutan Papa. Konser ini tetap diselenggarakan untuk mengenang Glenn yang sudah mempersiapkan album dan konser tunggal tersebut. 5. Lagu Glenn Fredly yang tidak akan lekang oleh waktu seperti Januari. Sekali saja, akhir cerita cinta, terserah, dan sedih yang tak berujung akan selalu kita senandungkan dan kita nyanyikan. Cinta sejati itu tetap akan abadi, sekalipun ada salah satu yang pergi untuk selamanya, tapi dia akan tetap terpaut di hati yang ditinggalkan. Benar, meskipun fisik telah tiada, warisan seni dan ketulusan hatinya akan selalu hidup di dalam hati para penggemarnya. Kenangan indah bersama Glenn Fredly akan terus berkembang di setiap nada-nada dan lirik yang ditinggalkan. Dalam ketenangan abadi, Glenn Fredly meninggalkan jejak cahaya cintanya. Semoga perjalanan rohnya akan menemukan kedamaian, sementara kita tetap melestarikan warisan indah yang telah ditinggalkan di dunia ini. Oke Lovebirdku, ini adalah salah satu contoh cinta abadi. Terima kasih untuk para Lovebirdku yang sudah subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jika kalian suka dengan konten ini, please dukung kami dengan like dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya dengan cerita cinta yang lebih menginspirasi, lebih membahagiakan. Tetap bahagia dan selamat menikmati perjalanan kalian. Tetap terinspirasi dan nikmati setiap babak cerita hidup kalian. Aku Jasmine. Bye-bye.